alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, siapa yang hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah, berarti kita sehat semua. Untuk apakah ada yang masih ingat tentang pertemuan sebelumnya? Kita belajar tentang apa? Menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat, Bu. Ya, betul sekali, menganalisis isi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat mengenai pengertian teks anekdot? Ayo Ingrid, silakan. Sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya, Bu. Oke, baik. Betul sekali. Jadi teks anekdot itu merupakan teks yang menceritakan kejadian lucu atau menyampaikan pesan berisi tentang kritikan. Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu semua sudah paham mengenai teks anekdot. Nah, untuk pokok pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah menyusun teks anekdot. Dan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menentukan struktur isi teks anekdot berupa abstrak, orientasi, krisis, koda, dan reaksi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyusun dan mempresentasikan teks anekdot sesuai dengan struktur isi teks anekdot dan kaidah kebahasaan. Dan untuk manfaat pada pembelajaran kita, yang pertama agar kita dapat menyusun teks anekdot, dan yang kedua kita dapat menggambarkan makna yang akan disampaikan berupa kritikan atau saran untuk seseorang. Dan untuk mekanisme ini, yang pertama tadi kita menentukan struktur, kemudian kita mengidentifikasikan kaidah kebahasaan, dan kemudian nanti kita membentuk kelompok untuk menyusun teks anekdot sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, kemarin kan minggu lalu Ibu sudah memberikan penugasan untuk kalian mengamati sebuah video. Karena kalian sudah mengamati sebuah video, Ibu ingin bertanya dari video tersebut, mungkin kalian dapat menentukan struktur-struktur dari teks anekdot. Dari video tersebut, apakah kalian sudah tahu tentang struktur teks anekdot? Sudah. Ada apa saja? Ada 5. Ada yang bisa sebutin? Apa saja? Orientasi, krisis, koda, reaksi. Nah, jadi struktur teks anekdot ada 5: abstrak, orientasi, krisis, koda, dan reaksi. Ada yang bisa jelaskan dari kelima struktur tersebut? Ayo lihat dulu, silakan. Abstrak menggambarkan isi teks yang merupakan bagian dari pendahuluan. Oke, berarti abstrak itu merupakan bagian dari pendahuluan. Yang kedua, oke, Ingrid silakan. Orientasi itu awal dari kejadian atau bagian yang menjelaskan latar belakang awal peristiwa itu terjadi. Sedangkan krisis bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama yang dalam sebuah cerita. Oke, ada lagi? Oke, silakan Lesta. Koda bagian menutup cerita dalam teks anekdot, dan reaksi. Sedangkan reaksi bagian penonton berupa penyelesaian dari masalah. Ya, betul sekali. Jadi abstrak ini menggambarkan isi teks yang biasanya terdapat di awal paragraf. Dan untuk orientasi ini merupakan suatu kejadian atau awal dari kejadian. Dan untuk krisis ini biasanya menjelaskan pokok permasalahan yang paling utama. Dan untuk koda ini biasanya terdapat di bagian penutup dari teks anekdot. Dan reaksi ini bagian pelengkap berupa penyelesaian dari suatu permasalahan. Nah,
Tadi kan kita sudah nonton video nih. Coba Ibu ingin bertanya, tadi videonya yang merupakan bagian abstrak, bagian yang mana? Ya, silakan Ingrid. Bagian abstraknya itu suatu pagi di sebuah rumah ada seseorang ibu yang sedang membangunkan anaknya untuk sekolah online. Ya betul sekali. Lanjut, mana bagi? Oke, berarti tadi kan sudah nonton ya. Jadi suatu pagi ibu membangunkan Doni untuk melakukan kelas secara online. Ada lagi yang menjelaskan tentang struktur yang ada di video ini? Krisis Bu. Ya. Bagian krisis itu yang Doni bilang sekolah apa sih, gurunya tinggal kasih materi, muridnya baca sendiri, terus tidak lupa kasih tugas. Ya, betul sekali. Itu termasuk ke dalam juga termasuk kritikan yang ditujukan untuk seseorang. Untuk kaidah kebahasaan teks anekdot, siapa yang tahu mengenai kaidah kebahasaan tersebut? Ayo Elsa, silakan. Yang pertama, menggunakan waktu lampau digunakan untuk cerita masa lalu. Ada lagi? Saya pernyataan retorik merupakan sebuah pertanyaan. Pernyataan retorik merupakan sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Oke, ada 2 ya berarti. Ada 3 lagi nih yang belum. Rizkia? Menggunakan kata sambung atau konjungsi digunakan untuk menghubungkan bahasa kalimat atau sambungan. Konjungsi, menggunakan kata konjungsi. Yang keempat, ayo Ingrid silakan. Menggunakan kata kerja di kalimat perintah perlu dimasukkan agar segala aktivitas atau kegiatan yang disusun dapat terlihat jelas. Yang terakhir nih, siapa? Ayo Lia silakan. Menggunakan kalimat perintah dan menggunakan pembelajar dalam memahami struktur kalimatnya. Oke, jadi kaidah kebahasaan itu ada 5. Yang pertama tadi ada menggunakan waktu lampau, kemudian retoris atau pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban, ketiga penggunaan konjungsi, dan yang keempat itu menggunakan kata kerja, dan yang terakhir itu merupakan menggunakan kalimat perintah. Nah, biasanya waktu lampau ini digunakan untuk menceritakan masa lalu. Contohnya, suatu hari di sebuah desa kecil ada seorang gadis yang bernama Putri. Jadi, suatu hari tersebut menggambarkan waktu lampau. Dan untuk pernyataan retoris tadi biasanya merupakan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian menggunakan kata konjungsi, kata kerja, dan kalimat perintah. Coba apakah ada yang bisa menjelaskan kalimat perintah itu seperti apa? Contohnya? Ambil buku itu. Ya, betul sekali. Ada lagi? Kalimat perintah. Keluarlah. Jangan disuruh keluar dong bukunya. Kan belum selesai pelajarannya. Ya, jadi udah paham semua ya tentang kaidah kebahasaan. Apakah dari sini ada yang tanyakan atau kurang paham? Sudah jelas Bu. Sudah jelas. Jadi tadi coba Ibu ingat-ingat lagi. Tadi struktur ada berapa? 5. Yang pertama? Abstrak, 2? orientasi, krisis, kode, reaksi. Ya, betul sekali. Terus kaidah kebahasaan tadi ada? Ada berapa? 5. Apa saja? Masa lupa, Waktu lampau. ya. Pernyataan retorik. Terus Menggunakan kata konjungsi, menggunakan kata kerja dan kalimat perintah, dan yang terakhir penggunaan kalimat. menggunakan yang terakhir kata perintah. Nah, berarti udah paham semua ya tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, mari kita menyusun teks anekdot. Nih, langkah-langkah menyusun teks anekdot. Yang pertama, tentukan topik. Kemudian tentukan kritik yang ingin disajikan dan humor. Yang ketiga, rinci peristiwa ke dalam struktur anekdot dan memperhatikan kaidah kebahasaan. Di sini di depan di tampilan ini ada sebuah tabel, nanti kalian isi tentang temanya apa, kritiknya apa, humornya apa, terus strukturnya apa, teks anekdotnya. Nanti kalian susun secara per paragraf. Jadi ibu nanti akan membagikan kelompok
yang terdiri dari 2 kelompok saja ya, biar waktunya kita persingkat. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Ayo maju, kita kumpul dulu. Ayo maju, barisan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup nggak? Cukup ya. Selamat mengerjakan. Kelompok 2 apakah ada yang menarik sebenarnya? Apa ini? Apa ini? Guys, guys. Ini lucu nggak sih? Lucunya lucu nggak? Lucu sih kalau sambil baca. Lucu. Yang jadi nanti kalian maju pada dari satu-satu tentang temanya. Berarti sampai ya kan? Kapan mau baca ya? Waktunya cukup ya? Atau jadi waktunya cukup nanti kita Udah selesai semua? Udah. Siapa yang mau maju duluan? Rizkia. Kelompok mana dari kelompok 1, 2 kan 1. Oke. Nanti kelompok 1 jangan lupa memberikan komentar ya. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2. Hasil diskusi kami yaitu tema Presiden dan Burung Beo. Kritik pada bagian jangan main-main ya. Gini-gini gue presiden walau hanya di rumah tangga. Masa lu bilang bego. Humor atau kelucuan. Ada 2 orang presiden yang terlibat dalam sesi tanya jawab dan suasananya cukup menyeramkan dengan Burung Beo yang menirukan suara presiden. Nah, untuk kelompok 1 apakah ada yang tanyakan? Tidak ada. Yakin tidak ada? Jelas. Kalau gitu ibu yang tanya ya. Nah, jadi kritikan tersebut ditujukan untuk siapa? Pemerintah presiden. Alasannya? Presiden bego. Tidak ada seperti itu. Iya, burung beonya aku yang bilang bego. Ya udah, itu kita beri aplaus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 itu ya, untuk mempersingkat waktu teksnya dibaca, kamu baca tentang temanya dan seterusnya saja. Untuk tema kasih sayang pada orang tua. Kritik anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Humor atau kelucuan, orang dewasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Tokoh, kakek tua, ayah, anak, dan menantu. Untuk strukturnya abstraksi, yaitu kakek tua yang tinggal bersama anak, menantu, dan cucu 6 tahun. Orientasi kebiasaan makan malam di rumah si anak. Kakek tua makannya sering berantakan. Krisis, kakek tua diberi meja kecil terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Reaksi, cucu 6 tahun membuat replika meja terpisah. Goda, cucu 6 tahun mengungkapkan kelak akan membuat meja terpisah untuk ayah dan ibunya. Narasinya? Pola penyajian narasi. Ya, pola penyajiannya Narasi bu. Untuk kelompok 2 apakah ada yang tanyakan? Ya. Tidak ada. Jadi tadi kritikannya itu tentang
yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Oke, baik. Jadi di zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda yang meremehkan orang dewasa. Terima kasih. Kelompok 2 kita beri aplaus terlebih dahulu. Karena kita udah mau istirahat, jadi mungkin apakah ada yang disimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, kesimpulannya apa? Ibu tunggu loh. Nanti kan nggak istirahat kalau nggak kasih kesimpulan. Benar, Bu. Oke, Elsa. Untuk kesimpulannya bahwa tes anekdot memiliki lima struktur yang terdiri dari abstrak, orientasi, krisis, koordinat, dan reaksi. Terus untuk kaidah kebahasannya ada yang menyimpulkan? Ayo Ingrid silakan. Menggunakan ada 5, yaitu menggunakan melampau, pernyataan retorik, konjungsi, kata kerja, dan kalimat perintah. Jadi struktur dan kaidah itu totalnya ada 5. Mungkin ada yang ingin memberikan refleksi pada kegiatan kita. Refleksi, ayo Tria. Bisa membuat teks anekdot dulu. Ada lagi? Esta? Kita dapat menyampaikan pesan melalui Kritikan. ya. Ada lagi? Ayo, Elsa? Kita dapat menyampaikan pesan melalui Sama berarti Elsa. Jadi kita pada pagi hari ini kita dapat membuat teks anekdot dan kita dapat menyampaikan kritikan yang akan disampaikan melalui pesan-pesan. Untuk penugasannya, kan teks anekdot ini sudah selesai ya materinya. Jadi minggu depan ibu minta untuk kalian mencari cerita rakyat di internet. Jika kalian punya buku, kalian bisa membawanya dan kalian bawa terus kalian baca-baca tentang cerita rakyat. Kemudian nanti kalian jelaskan makna-makna yang ada di dalam cerita rakyat. Dari sini apakah ada yang tanya lagi tentang penugasan kita pada minggu selanjutnya? Sudah jelas ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.